Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Ida Ayu Putu Adi Kartika Dewi, NIM 2003051001, yang di sini akan mempresentasikan materi tentang mata kuliah K3, yaitu dengan submateri alat pelindung diri. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Imade Gudemante sebagai dosen pembimbing mata kuliah K3 yang telah berperan penting dalam penyelesaian tugas ini. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, di sini saya langsung saja memulai presentasinya. Materi presentasi K3, Personal Protective Equipment atau PEE, yang juga dikenal dengan alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri dimaksudkan untuk melindungi pengguna laboratorium dari cedera atau penyakit serius di tempat kerja yang terjadi karena kontak dengan risiko bahan kimia, radiologis, fisik, listrik, mekanis, atau risiko lain. Selain pelindung wajah, kacamata pengaman, APD dilengkapi berbagai macam gadget dan pakaian, misalnya kacamata, baju kerja yang terdiri dari jas lab dan celemek, sarung tangan, rompi, penyumbat telinga, dan juga alat pelindung pernapasan. Melakukan operasi atau eksperimen apapun, APD yang sesuai untuk dipakai harus diputuskan dan berbagai variabel harus dipertimbangkan. Misalnya, yang pertama adalah sifat bahaya dan tugas, yang kedua adalah kesesuaian dengan APD lain, yang ketiga adalah bahan kimia yang digunakan termasuk konsentrasi dan kuantitasnya. Yang keempat, bahaya yang ditimbulkan oleh bahan kimia. Yang kelima, rute paparan bahan kimia. Yang keenam, bahan dari APD yang dibuat. Yang ketujuh, tingkat perembesan dan degradasi bahan kimia tertentu yang akan terjadi pada material. Dan yang terakhir adalah lamanya APD bersentuhan dengan bahan kimia. Pertimbangan yang cermat harus diberikan pada kenyamanan dan kesesuaian APD untuk memastikan bahwa itu akan digunakan oleh pengguna laboratorium. Selain itu, APD juga harus, yang pertama, diberikan secara gratis kepada pengguna, dipertahankan dalam urutan kerja yang efisien dan dalam kondisi baik, disimpan di tempat yang ditentukan dan sesuai, diberikan sehubungan dengan instruksi dan pelatihan yang sesuai bagi pengguna. Berikutnya adalah penilaian bahaya. Dengan tujuan akhir yang spesifik untuk mengevaluasi kebutuhan APD, langkah-langkah berikut harus dilakukan. Yang pertama adalah survei. Di area yang dirujuk untuk mengidentifikasi sumber bahaya, lakukan penyampaian informasi. Kategori untuk dipertimbangkan adalah benturan, penetrasi, kompresi atau rollover, bahan kimia, panas, debu berbahaya, radiasi cahaya atau optik, tenggelam, dan jatuh. Di sini juga saya menyertakan sebuah tabel, yaitu tentang tugas-tugas yang akan dilakukan dan akan melibatkan alat pelindung diri. Ada beberapa kelompok yang di sini saya akan paparkan. Yang pertama adalah tugas berdasarkan bahan kimia, seperti bertugas dengan padatan dengan toksisitas rendah atau sedang. Di sini kita menggunakan sarung tangan sekali pakai, dan untuk bekerja dengan lebih dari jumlah minimal cairan dengan toksisitas akut atau kronis, seperti bahan kimia murni, campuran atau larutan, di sini kita memakai APD yang berupa kacamata pengaman atau kacamata, sarung tangan tahan bahan kimia yang sesuai, jas laboratorium, celemek tahan asam jika lebih dari 4 liter bahan kimia korosif digunakan, dan juga pertimbangkan jas lab tahan api jika lebih dari 4 liter cairan yang mudah terbakar digunakan. Di sini juga ada kelompok berdasarkan bahan biologinya, yaitu jika kita bekerja dengan melibatkan mikroorganisme BL1 atau virus, dan juga mikroorganisme BL2 seperti virus, vektor virus, atau material manusia, atau material primit dunia lama. Di sini kita menggunakan sarung tangan sekali pakai,
atau juga beserta jas laboratorium. Berdasarkan radiasi, di sini kita bekerja dengan bahan atau radioaktif yang tidak disegel, maka APD yang perlu kita gunakan adalah kacamata pengaman jika ada potensi percikan, sarung tangan nitril atau sarung tangan lain yang sesuai, dan juga jas laboratorium. Dan untuk penggunaan bahan lainnya, misal kita bekerja menangani permukaan dan benda panas yang seperti bahan yang diautoklav dan peralatan gelas yang dipanaskan, maka APD yang perlu kita pakai adalah sarung tangan tahan panas dan juga jas laboratorium. Baik, poin berikutnya, selain survei ada juga sumber. Selama survei berjalan, LSS anggota fakultas yang bertanggung jawab dan spesialis kesehatan dan keselamatan universitas harus mengamati. Yang pertama adalah sumber gerak. Misalnya mesin atau prosedur di mana pengembangan instrumen, komponen atau partikel mesin dapat terjadi, atau pengembangan tenaga kerja yang dapat berdampak pada barang-barang stasioner. Berikutnya adalah sumber suhu tinggi yang dapat menyebabkan luka bakar, cedera mata, atau penyalaan alat pelindung. Ada juga jenis eksposur kimia, ada juga sumber debu berbahaya, sumber radiasi cahaya misalnya pemengelasan, mematri, memotong, pelakuan panas, tungku, dan lapu intensitas tinggi. Ada juga sumber benda yang mengelinding atau mencubit yang bisa meremukkan kaki. Dan ada juga tata letak tempat kerja dan lokasi rekan kerja, tinjauan data cedera atau kecelakaan untuk membantu mengidentifikasi area masalah. Atur informasi. Melengkapi survei walkthrough penting untuk memilah informasi dan data lain yang diperoleh. Materi tersebut memberikan premis pada evaluasi bahaya yang memberdayakan pengguna lab untuk memilih APD yang tepat dan sesuai. Periksa informasi. Setelah mengumpulkan dan menyusun informasi, sehubungan dengan pekerjaan tertentu, spesialis laboratorium perlu menilai potensi luka. Masing-masing bahaya yang dibedakan harus dilihat dan didelegasikan ke jenisnya, tingkat bahaya, dan realitas potensi cedera. Jika dapat diprediksi bahwa seorang perwakilan dapat dihadapkan dalam beberapa bahaya pada saat yang sama, hasil dari paparan tersebut harus dipertimbangkan. Baik, selain penilaian bahaya juga ada perlindungan mata dan wajah. Di sini saya memberikan tabel ringkasan tentang kacamata pengaman, kacamata percikan, kacamata laser, dan juga pelindung wajah. Pelindung mata. Penggunaan lensa kontak tidak dianjurkan saat bekerja dengan bahan kimia yang menyebabkan iritasi mata. Pelindung mata harus dipakai setiap saat bekerja dengan bahan kimia berbahaya atau bahaya fisik di laboratorium. Pengunjung harus dilengkapi dengan kacamata pelindung sementara atau setidaknya digunakan kacamata pelindung jika diperbolehkan di area manapun di mana pengguna pelindung mata diperlukan. Menggunakan lensa kontak. Jika terjadi kecelakaan kimiawi pada malam hari, mungkin ada perlindungan. Tetapi di sisi lain, keberadaan lensa akan menjadi penghalang untuk pembilasan mata yang cepat dan menyeluruh. Lensa harus dilepas yang dapat menyebabkan kerusakan pada mata itu sendiri. Namun jika pemakaian lensa kontak teliti, selalu memakai kacamata berkualitas baik ketika ada kemungkinan terjadi insiden. Kemungkinan kecil resiko dalam memakai lensa kontak. Bahkan dalam kasus terakhir, di mana uap yang sangat korosif cenderung terlibat, ada kemungkinan aksi kapiler yang menyebabkan uap itu ditarik ke bawah lensa kontak, dan pemakainya harus berhati-hati jika ada kecurigaan bahwa hal ini bisa terjadi. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang kacamata pengaman. Kacamata pengaman memberikan perlindungan mata dari efek sedang dan partikel yang berhubungan dengan gerinda, gergaji, kerak, pecahan kaca, percikan bahan kimia ringan, dan sebagainya. Pembela samping diperlukan saat ada risiko dari benda terbang. Dalam bentuk resep untuk orang-orang yang membutuhkan lensa korektif, kacamata pengaman tersedia. Dalam kasus kacamata pengaman tidak memberikan jaminan yang memadai untuk prosedur yang mencangkup penggunaan asistensi substansial. Seperti pencampuran dan penuangan kacamata pelindung harus digunakan. Berikutnya ada kacamata pelindung percikan atau kacamata percikan.
termasuk potensi bahaya percikan bahan kimia, penggunaan bahan korosif, terkonsentrasi, dan kacamata percikan transfer massal memberikan perlindungan mata yang memuaskan dari bahaya. Kacamata tersedia dengan lensa bening atau berwarna, anti kabut, dan bingkai berventilasi atau tanpa ventilasi. Ketahuilah bahwa kacamata pelindung yang ditunjukkan untuk pertukangan dapat dikenali dari berbagai lubang kecil di seluruh bagian muka, tidak cocok untuk mengenangani bahan kimia. Jika terjadi percikan, bahan kimia bisa masuk ke lubang kecil tersebut dan mengakibatkan wajah terpapar bahan kimia. Pastikan kacamata yang Anda gunakan pilih evaluasi untuk digunakan dengan bahan kimia. Ada juga kacamata laser. Lensa kacamata adalah filter atau penyerap yang dirancang untuk mengurangi transmisi cahaya pada panjang gelombang tertentu. Lensa dapat menyaring atau menyerap panjang gelombang tertentu sambil mempertahankan transmisi cahaya yang memadai untuk panjang gelombang lainnya. Sepasang kacamata pengaman tidak tersedia untuk perlindungan dari semua keluaran laser. Jenis pelindungan mata yang diperlukan tergantung pada frekuensi spektral atau panjang gelombang tertentu dari sumber laser. Lihat bagian keamanan laser untuk informasi lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah pelindung wajah. Pelindung wajah jika digunakan bersama dengan kacamata pengaman atau kacamata pelindung wajah memberikan perlindungan tambahan pada mata dan wajah. Pelindung wajah terdiri dari tutup kepala yang fleksibel dan pelindungan wajah dari lensa berwarna atau bening atau layar kawat kasa. Ketika seluruh wajah membutuhkan jaminan, mereka harus digunakan sebagai bagian dari operasi dan dipakai untuk melindungi mata dan wajah dari partikel yang berterbangan, percikan logam, dan percikan kimia atau biologis. Pelindung wajah dengan saringan kawat kasa tidak sesuai untuk digunakan dengan bahan kimia. Pelindung wajah tidak boleh digunakan sendiri dan bukan merupakan pengganti kacamata yang tidak sesuai dan harus selalu dipakai bersama dengan jenis pelindung mata yang penting, misalnya kacamata pengaman atau kacamata pelindung. Berikutnya juga ada pelindung kepala. Dan tadi untuk pelindung mata dan pelindung wajah, saya juga sudah sertakan gambar-gambarnya. Pelindung kepala, kecelakaan yang menyebabkan cedera kepada kepala sulit diantisipasi atau dikendalikan. Jika ada bahaya yang dapat menyebabkan kepala, karyawan harus mencoba menghilangkan bahaya tersebut. Tetapi mereka juga harus memakai pelindung kepala. Topi pengaman melindungi kepala dari benturan, penetrasi, dan sengatan listrik. Pelindung kepala juga digunakan jika Anda berada di tempat yang beresiko cedera akibat benda bergerak, benda jatuh, terbang, atau jika Anda bekerja di dekat peralatan bertegangan tinggi. Di sini juga saya sudah menyertakan gambar penutup kepala. Topi keras harus tahan air, tahan api, dan dapat disesuaikan. Ikuti panduan berikut untuk keselamatan kepala. Yang pertama adalah periksa cangkang dan suspensi aksesoris kepala Anda dari kerusakan sebelum digunakan. Yang kedua, cari retakan, penyok, gouges, tampilan berkapur, dan benak suspensi sobek atau putus. Yang terakhir adalah buang topi yang rusak atau ganti bagian yang rusak dengan pengganti dari pabrik aslinya. Ada juga pelindung tangan. Kebanyakan kecelakaan yang melibatkan tangan dan lengan dapat diklarifikasikan dalam 4 kategori bahaya utama, yaitu yang pertama bahan kimia, lecet, luka, panas atau dingin. Ada beberapa jenis sarung tangan yang memberikan perlindungan terhadap perusakan bahan kimia. Pengungkap tentang tipe dan konsentrasi bahan kimia, karakteristik kinerja sarung tangan, kondisi dan lama penggunaan, bahaya yang ada dan durasi waktu kontak bahan kimia dengan sarung tangan, semua sarung tangan harus diganti secara berkala. Sarung tangan harus dipakai pada setiap potensi bahaya seperti bahan kimia, luka sayat, robekan, lecet, tusukan, luka bakar akibat panas atau dingin, bahaya biologis atau suhu berbahaya yang ekstrim dan saat menggunakan bahan kimia yang mudah tertelan melalui kulit dan sangat berbahaya. Stilisasi pelindung tangan yang benar dapat melindungi dari potensi bahan kimia dan fisik. Memilih sarung tangan yang tepat.
Pemilihan bahan sarung tangan yang tepat sangat penting untuk kinerja sarung tangan sebagai penahan bahan kimia atau biologis atau bahaya fisika. Beberapa sifat bahan sarung tangan dan bahan kimia, biologis atau bahan fisik yang akan digunakan harus mempengaruhi pemilihan sarung tangan. Beberapa sifat tersebut antara lain permeabilitas bahan sarung tangan, waktu tembus bahan kimia, suhu bahan kimia, jenis bahaya fisik yang mungkin terjadi, ketebalan bahan sarung tangan, jumlah bahan kimia yang dapat diserap oleh bahan sarung tangan tersebut atau efek kelarutan. Bahan sarung tangan sangat bervariasi sehubungan dengan sifat-sifat ini. Misalnya neopren, baik untuk pelindung terhadap sebagian besar minyak umum, hidrokarbon alifatik, dan pelarut tertentu lainnya, tetapi tidak memuaskan untuk digunakan melawan hidrokarbon aromatik, hidrokarbon terhalogenasi, keton, dan banyak pelarut lainnya. Ada juga sarung tangan ganda. Sarung tangan ganda adalah sarung tangan yang digunakan sekali pakai dalam praktikum umum. Lapisan jaminan 2 kali lipat diberikan dengan memakai 2 pasang sarung tangan satu sama lain. Jika sarung tangan luar terkontaminasi, mulai rusak atau sobek sampai melepas dan menggantinya, sarung tangan bagian dalam terus memberikan perlindungan. Praktik terbaik adalah selalu memeriksa sarung tangan luar, mengamati tanda-tanda degradasi seperti perubahan warna, perubahan tekstur, robekan, dan lain-lain. Pada tanda pertama degradasi atau kontaminasi, selalu singkirkan dan buang yang terkontaminasi. Selalu singkirkan dan buang yang terkontaminasi segera, dan gunakan sarung tangan ganda dengan set baru. Jika sarung tangan bagian dalam tampak terkontaminasi atau rusak, lepaskan kedua pasang sarung tangan dan gandakan sarung tangan dengan pasangan baru. Sarung tangan double sebaiknya dibuat dengan 2 set sarung tangan yang terbuat dari bahan berbeda saat bekerja dengan campuran bahan kimia. Jika satu bahan kimia meresap melalui belahan sarung tangan luar, sarung tangan bagian dalam masih bisa melindungi dengan cara ini. Jenis bahan sarung tangan harus dipilih tergantung pada bahan kimia yang digunakan. Ada juga tindakan pencegahan melepas sarung tangan. Melepas sarung tangan sekali pakai tergantung pada aturan sederhana. Pegang unjuk sarung tangan kiri dengan sarung tangan kanan dan lepas sarung tangan kiri. Sambil memegang sarung tangan kiri yang telah dilepas dengan sarung tangan kanan, selipkan satu jari di bawah manset sarung tangan kanan ke atas sarung tangan di telapak tangan Anda dan buang dengan benar. Cuci tangan Anda dengan sabun dan juga air setelah melepas sarung tangan tersebut. Ada juga jenis sarung tangan. Sarung tangan nitril dan sarung tangan lateks, yaitu tahan terhadap keton, alkohol, kaustik, dan asam organik. Ada juga sarung tangan kriogenik digunakan untuk melindungi tangan dari suhu yang sangat dingin. Dia tahan terhadap alkohol, kaustik, asam anorganik, dan beberapa keton. Ada juga sarung tangan FPVA, yaitu tahan terhadap pelarut terklorinasi, pelarut minyak bumi, dan aromatik. Sarung tangan tahan panas, bekerja dengan pembentukan logam dan kaca serta permukaan yang panas, membutuhkan sarung tangan yang menawarkan tingkat perlindungan tinggi terhadap berbagai bahaya di tempat kerja yang bersuhu tinggi. Sarung tangan potong, merupakan sarung tangan yang dirancang untuk melindungi tangan pemakainya dari luka saat bekerja dengan alat-alat yang tajam. Sarung tangan karet, lateks karet alam, tahan terhadap keton, alkohol, kaustik, dan asam organik karena sarung tangan lateks dapat rusak parah dalam hitungan detik, sementara dengan bahan umum, pengguna mereka tidak terlalu dianjurkan. Lateks mengandung beberapa protein sehingga sarung tangan lateks juga dapat menyebabkan reaksi alergi pada beberapa pengguna. Gejala yang berupa iritasi hidung, mata atau minus, gatal-gatal, sesak nafas, batuk, mengi, atau bentol yang tidak dapat dijelaskan. Menggunakan sarung tangan lateks hanya sesuai untuk yang pertama, sebagian besar bahan biologis, bahan kimia tidak berbahaya, persyaratan kamar bersih, aplikasi medis atau kedokteran hewan, larutan berair yang sangat encer mengandung kurang dari 1%, untuk sebagian besar bahan kimia berbahaya atau kurang dari 0,1% dari karsiogenik manusia yang diketahui atau dicurigai.
Sarung tangan kriogenik. Sarung tangan kriogenik digunakan untuk melindungi tangan dari suhu yang sangat dingin. Sarung tangan ini harus digunakan dalam menangani es kering dan saat mengeluarkan atau menangani nitrogen cair dan cairan aerogenik lainnya. Ada juga sarung tangan nitril. Nitril yaitu tahan terhadap alkohol, kaustik, asam organik, dan beberapa keton. Ada juga sarung tangan PVA, polyvinyl alkohol, tahan terhadap pelarut terklorinasi, pelarut minyak bumi, dan aromatik. Sarung tangan tahan potong. Sarung tangan tahan potong adalah sarung tangan yang dirancang untuk melindungi tangan pemakainya dari luka saat bekerja dengan benda-benda tajam. Sarung tangan tahan panas. Keamanan termal juga merupakan bagian lain dari alat pelindung diri. Bekerja dengan pembentukan logam dan kaca serta permukaan yang panas, membutuhkan sarung tangan yang menawarkan tingkat perlindungan tertinggi terhadap bahaya di tempat kerja bersuhu tinggi. Selain sarung tangan, kacamata juga ada pakaian pelindung. Pakaian longgar atau sobek harus dihindari tanpa mengenakan jas lab karena penyalaan, penyerapan, dan resiko mesin yang terbelit, perhiasan yang menjuntai, cincin jari atau perhiasan lainnya, dan rambut yang terlalu panjang juga harus dihindari. Yang pertama adalah jas laboratorium, memberikan perlindungan pada kulit dan pakaian pribadi dari kontak yang tidak disengaja dan percikan kecil. Jika pencemaran kontaminasi di luar lab asal tidak dipakai di luar lab. Sediakan penghalang yang dapat dilepas jika terjadi insiden yang melibatkan tumpahan atau percikan zat berbahaya. Tidak ada kriteria desain atau pengujian yang ditentukan dalam peraturan atau pedoman khusus untuk jas lab. Artinya, jas lab tidak diuji untuk kondisi normal yang mungkin dialami di lab penelitian sehubungan dengan penggunaan bahan kimia atau kegiatan penelitian bersama. Produsen jas lab tidak memberikan informasi tentang kemampuan jas lab untuk kombinasi bahaya. Jika mantel tahan api, mungkin tidak tahan bahan kimia atau tahan asam. Jika sebuah mantel dijual sebagai tahan api, ini berarti mantel tersebut tidak diuji dengan menggunakan bahan kimia yang mudah terbakar pada mantel tersebut. Kriteria uji ketahanan api mencakup simulasi kemungkinan adanya flash api atau ARC flash, listrik bukan api kimiawi. Istilah tahan api mengacu pada karakteristik kain yang menghindari pembakaran di udara. Di sana juga saya sudah menyertakan gambarnya. Jas lab harus disediakan untuk perlindungan dan kenyamanan. Mereka harus dipakai setiap saat di area laboratorium karena kemungkinan penyerapan dan akumulasi bahan kimia dalam bahan jas lab tidak boleh dipakai di ruang makan atau di tempat lain di luar laboratorium. Memilih jas lab yang tepat. Jas lab terbuat dari bahan yang berbeda dan tergantung pada jenis bahaya di laboratorium. Penting untuk memilih jas lab. Penentuan jenis bahaya di lab merupakan langkah awal dari proses seleksi ini. Beberapa pertanyaan yang perlu dipertimbangkan adalah, apakah Anda terutama bekerja dengan bahan kimia, agen biologis, atau radiosotop, atau campuran berbagai hal? Apakah ada bahan yang mudah terbakar dalam jumlah besar? Misalnya, lebih dari 4 liter yang digunakan untuk proses atau percobaan. Adakah bahan reaktif, air atau piropori yang digunakan di udara terbuka, misalnya di lemari asam, dan bukan di kontak sarung tangan? Dan juga masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Satu lapisan mungkin tidak berfungsi untuk semua operasi lab. Pengguna mungkin perlu menyediakan mantel campuran poli atau kapas dasar untuk sebagian besar operasi, tetapi memiliki jas lab kapas yang diolah atau Nomex yang dapat diakses untuk pekerjaan yang melibatkan bahan piroforik, bahan kimia yang sangat mudah terbakar, bahan kimia yang mudah terbakar dalam jumlah besar, atau pengerjaan prosedur atau operasi panas. Jika ada kemungkinan percikan bahan kimia, celemek karet di atas jas lab tahan api juga harus digunakan. Ada juga jas lab tahan api. Pekerjaan dengan bahan kimia piroforik yang dapat terbakar secara spontan atau sangat mudah terbakar memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menimbulkan resiko kebakaran dan luka bakar pada kulit. Penggunaan jas lab tahan api direkomendasikan untuk memberikan perlindungan kulit tambahan, di mana individu akan bekerja dengan bahan kimia ini. Bahan kimia utama yang digunakan untuk jas lab adalah kapas yang diberikan perlakuan
VR atau Nomex. Saat menggunakan jas lab hal-hal berikut harus diperhatikan. Yang pertama adalah kenakan jas lab yang pas. Jas lab tersedia dalam berbagai ukuran. Beberapa layanan jas lab juga menawarkan ukuran khusus, misalnya lengan panjang ekstra, tinggi ekstra, atau pakaian wanita. Yang kedua adalah jas lab harus dirancang dikencangkan di dekat kerah atau memberikan perlindungan yang optimal. Jas lab harus dikenakan dengan kancing penuh atau dikunci dengan lengan ke bawah. Berikutnya adalah kenakan jas lab hanya saat berada di lab atau area kerja, dan juga lepaskan jas lab saat meninggalkan lab atau area kerja untuk pulang, makan siang, kamar kecil atau rapat di ruang konferensi, dan lain-lain. Layanan Binatu tidak dilengkapi untuk menangani kontaminasi yang signifikan pada jas lab dan dengan bahan kimia. Jika terjadi tumpahan material berbahaya yang signifikan pada jas lab, segera lepas jas tersebut. Jika kulit atau pakaian pribadi terkena, maka perlu untuk melanjutkan ke mandi darurat. Lepas pakaian yang terkontaminasi dan mandi. Umumnya mantel dan pakaian terkontaminasi secara signifikan akan dianggap sebagai limbah berbahaya dan harus dikelola berdasarkan jenis kontaminasinya. Pembersihan jas lab. Jas lab tidak boleh dibersihkan di rumah. Untuk membersihkan jas lab, harap menghubungi LS. Celemek. Dalam beberapa prosedur di laboratorium seperti mencuci peralatan gelas, cairan korosif dalam wadah terbuka ditangani dalam jumlah besar. Dalam situasi ini, celemek plastik atau karet harus dipakai di atas jas lab. Celemek laboratorium, karet berleher tinggi, setinggi betis atau pergelangan kaki, atau jas laboratorium, tahan api dan bahan kimia lengan panjang. Betis atau pergelangan kaki dan tahan api harus dipakai setiap kali laboratorium, manipulasi atau eksperimen dilakukan. Di sini juga saya sudah menyertakan gambar mengenai celemek. Ada juga perlindungan pernapasan. Respirator adalah alat yang dirancang untuk melindungi pemakainya dari menghirup zat berbahaya. Jika dipilih dengan benar dan digunakan dengan benar, respirator dapat melindungi pemakainya dari asap, seperti asap las, debu berbahaya seperti timbal, silika, dan logam berat lainnya, gas dan uap seperti paparan bahan kimia, kekurangan oksigen, oksidasi, perpindahan, dan konsumsi, bahaya biologis seperti tuberkulosis, batuk rejan, dan virus flu. Infeksi pengguna harus memeriksa respirator mereka sebelum dan sesudah digunakan. Infeksi respirator harus mencangkup pemeriksaan. Yang pertama adalah permukaan penyegelan bersih dan bebas dari retakan dan lubang. Yang kedua, karet dan bagian elastis memiliki kelenturan yang baik dan tidak ada tanda-tanda kerusakan. Yang ketiga, katup penghirup dan penapas bersih dan terpasang dengan benar. Tali cukup elastis dan bebas dari area yang aus. Jika wajah penuh, pelindung wajah dibersihkan dan jelas. Tidak ada noda, serat, atau kerusakan lain yang dapat menghalangi jarak pandang. Respirator yang gagal dalam pemeriksaan harus dikeluarkan dari layanan dan diganti. Sebelum menggunakan alat pernapasan, pemakainya harus melakukan pemeriksaan tekanan positif atau negatif. Pemakai juga harus memastikan kondisi wajah saat ini, kemungkinan penyegelan yang efektif, misalnya pemakaian harus bersyukur dan bersih. Pemeriksaan tekanan positif. Tutup katup pernapasan dengan telapak tangan dan buang nafas dengan lembut. Seharusnya tidak terjadi kebocoran keluar di sekitar segel. Yang terakhir adalah pemeriksaan tekanan negatif. Tutup kartrid dan tarik nafas. Respirator harus sedikit roboh di wajah. Seharusnya tidak terjadi kebocoran di sekitar segel wajah dengan tetap mempertahankan tekanan negatif di dalam respirator selama beberapa detik. Di sini juga terdapat perawatan, yaitu yang pertama pembersihan respirator. Pembersihan respirator harus dibersihkan dan didesinfeksi setelah digunakan sebagai berikut. Yang pertama adalah lepaskan filter atau kartrid. Yang kedua, bongkar dan cuci dengan deterjen pencuci piring ringan dengan air hangat dan gunakan sikat yang lembut. Yang ketiga adalah bilas hingga bersih untuk menghilangkan sisa deterjen tersebut. Bila pembersih yang digunakan tidak mengandung bahan disinfektan, komponen respirator harus direndam selama 2 menit dalam larutan natrium hipoklorit, yaitu 30 ml pemutih rumah tangga dalam 5-7 liter per hari.
atau disinfektan lainnya. Yang kelima adalah larutan yang digunakan untuk membersihkan alat pernapasan harus mengandung sejenis bioksida untuk disinfeksi. Dan yang terakhir adalah bilas dengan air hangat dan juga segar. Ada pula cartridge dan filter. Ganti cartridge dan filter sesuai dengan jadwal khusus yang diberikan dengan otorisasi. Atau lebih cepat jika Anda mengalami peningkatan hambatan dalam pernapasan atau saat Anda mendeteksi bau atau rasa kontaminan saat memakai respirator Anda. Panduan umum untuk cartridge uap organik. Pengguna laboratorium yang menggunakan respirasi sesekali dan mungkin di lingkungan yang berbeda tidak boleh menggunakan kembali cartridge uap organik setelah sekali penggunaan. Hal ini disebabkan oleh desorpsi kimiawi dari uap atau gas dan migrasi mereka melalui bak arang cartridge. Jika ini terjadi, kontaminan dapat terhirup oleh pemakai respirator setelah pemakaian awal dan konsentrasinya bahkan bisa lebih tinggi daripada konsentrasi kontaminan yang ditemukan di lingkungan sekitar tempat kerja. Ada juga penggantian dan perbaikan. Perbaikan respirator dapat dilakukan hanya oleh personel berpengalaman dengan bagian yang dirancang untuk respirator khusus yang perlu diperbaiki. Tidak ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengganti suku cadang atau melakukan penyesuaian atau perbaikan di luar rekomendasi pabrik. Penyimpanan. Simpan respirator jauh dari debu, sinar matahari, panas, dingin ekstrim, kelembaban berlebihan, bahan kimia yang merusak atau kontaminasi. Filter dan cartridge harus dilepaskan dari respirator dan disimpan dalam kantong terpisah untuk mencegah kontaminasi silang. Jangan menyimpan barang di atas respirator yang dapat merusak bentuk pelindung wajah. Jangan menyimpan respirator di tempat-tempat seperti loker atau kotak perkakas kecuali di rak terpisah atau dalam tas ataupun karton untuk menjaga bentuk bagian muka. Respirator harus dikemas dan disimpan sesuai dengan petunjuk pabriknya. Jangan pernah menyimpan respirator di dalam lemari asam atau di meja kerja yang terdapat kontaminan. Perawatan masker debu. Masker debu harus dijaga dalam kondisi bersih atau sanitasi. Penggunaan masker debu harus menyimpan masker debu tersebut dalam kantong atau kotak plastik di lokasi yang aman seperti loker atau laci meja, jauh dari kelembaban dan kontaminasi. Tidak berbagi masker debu dengan orang lain, jangan gunakan masker debu yang sobek, rusak, ataupun kotor. Jenis-jenis masker. Masker debu. Penggunaan istilah masker debu untuk masker felt lembut yang tidak kaku agak keliru karena dalam bentuk yang dimodifikasi, masker ini dapat digunakan untuk aplikasi lain seperti pelindung terbatas terhadap asap cat, bahan organik tingkat sedang, asap asam, merkuri, dan lain sebagainya. Meskipun penggunaan terbesarnya adalah untuk melawan debu yang mengganggu, unit ini adalah bentuk paling sederhana dari alat pernapasan pemurni udara. Respirator ini biasanya tidak boleh digunakan untuk debu berbahaya, tetapi berguna untuk paparan tingkat debu inert atau gangguan di bawah 15 mg per meter kubik. Respirator setengah wajah. Respirator setengah wajah adalah jenis paling sering digunakan, terutama di atmosfer di mana ada sedikit atau tidak ada masalah iritasi atau penyerapan bahan melalui kulit. Bagian muka dari sebagian besar unit ini dibentuk dari plastik fleksibel atau karet silikon yang memberikan segel pada bagian muka untuk mencegah penyetelan dengan benar. Seperti disebutkan sebelumnya, rambut wajah antara sungkup dan wajah akan menjadi tidak efektif dan tidak diizinkan bagi orang yang dengan janggut atau cabang panjang di area segel untuk dipasangi respirator. Akomodasi bagi mereka yang berkacamata juga tidak diperbolehkan membuka segel wajah. Bagian muka dari sebagian besar merek unik ini dilengkapi dengan wadah untuk 2 set cartridge atau filter. Respirator disertifikasi sebagai unit lengkap yaitu penutup muka yang dilengkapi dengan filter khusus. Cartridge dari satu vendor tidak dapat digunakan pada bagian muka produsen lain. Keuntungan utama dari unit jenis ini adalah dengan menukar cartridge dan filter atau dengan menggunakan satu atau lebih filter dan cartridge tambahan secara seri. Satu bagian permukaan dapat disesuaikan untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai macam kontaminan. Respirator seluruh wajah. Respirator pemurni udara seluruh wajah dalam banyak hal serupa dengan respirator setengah wajah.
dengan perbedaan yang jelas bahwa masker penutup bagian atas wajah melindungi mata. Perlindungan pendengaran. Mengenai kemungkinan bahaya kebisingan, ada sebuah peraturan tentang keamanan kebisingan ini. Jika kita bekerja di area dengan kebisingan tinggi, kenakan pelindung pendengaran. Sebagian besar perangkat pelindung pendengaran memiliki perangkat yang ditetapkan dan menunjukkan jumlah pelindung yang diberikan. Baik, di sini saya juga menyertakan gambar mengenai pelindung pendengaran atau penutup telinga. Penyumbat telinga yang dapat digunakan ada 4, yaitu yang pertama penyumbat ikat kepala, penutup telinga tertutup, colokan ikat kepala, penutup telinga yang tertutup rapat. Penyumbat telinga mungkin lebih baik di area kerja yang panas, lembab atau terbatas. Mereka kemungkinan juga lebih baik untuk penggunaan lab yang memakai APD lain seperti kacamata pengaman atau topi. Penutup telinga di sisi lain mungkin lebih baik bagi pengguna yang keluar masuk area bising karena penutup telinga lebih mudah dilepas. Sebelum menggunakan pelindung telinga, cobalah untuk mengontrol tingkat kebisingan melalui perubahan teknik atau operasional. Untuk menghindari kontaminasi, ikuti panduan berikut saat menggunakan penyumbat telinga. Yang pertama adalah cuci telinga Anda sebelum memasang penyumbat telinga. Yang kedua, ganti penutup telinga sekali pakai setelah digunakan. Dan yang terakhir adalah bersihkan penyumbat telinga yang dapat digunakan kembali setelah digunakan. Adapun perlindungan kaki. Di laboratorium, area pendukung laboratorium, dan area lain di mana terdapat bahaya kimia, biologis, dan fisik. Pelindung kaki harus disediakan tiap saat. Mengenai sandal atau jenis sepatu berlubang atau berujung terbuka yang serupa saat bekerja dengan atau di sekitar bahan kimia berbahaya atau bahaya fisik harus dihindari. Hal ini disebabkan oleh potensi paparan bahan kimia beracun dan potensi yang terkait dengan bahaya fisik seperti peralatan yang jatuh atau pecahan kaca yang ada. Secara umum, sepatu harus nyaman dan sepatu kulit lebih disukai daripada sepatu kain karena ketahanan kimia kulit lebih baik dibandingkan dengan kain. Namun sepatu kulit tidak dirancang untuk dipaparkan jangka panjang yang bersentuhan langsung dengan bahan kimia. Dalam kasus seperti ini, sepatu boot karet yang tahan bahan kimia diperlukan. Dalam beberapa kasus, penggunaan sepatu berujung baja mungkin tepat jika menggunakan alat berat atau barang lain. Sepatu boot atau penutup sepatu yang tahan bahan kimia mungkin diperlukan saat bekerja dengan bahan kimia dalam jumlah besar dan berpotensi terjadi tumpahan dalam jumlah besar. Baik, sekian presentasi mengenai alat pelindung diri dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Dikes Bani Saleh dari Prodi S1 Perawatan tingkat 1 akan mempraktikkan cara memakai hand steril yang baik dan benar. Di sini kami perwakilan dari kelompok yang akan melakukan praksi memakai hand steril. Alat yang pertama yaitu 1 buah bengkok dan 1 buah handscoon steril. Handscoon steril terdiri dari beberapa ukuran, yaitu 6, 7, 7,5, dan 8. Di sini kami menggunakan handscoon steril dengan ukuran 7,5 sesuai dengan tangan kawan saya. Prosedur pertama sebelum melakukan tindakan memakai handscoon yaitu membuka kemasannya. Dilihat di sini biasanya terdapat tanda untuk membuka handscoon.
kedua yaitu tindakan mencuci tangan steril. Setelah cuci tangan steril, usahakan tangan dalam keadaan terkunci agar kuman tidak akan masuk ke dalam tangan yang sudah dicuci steril. Usahakan memakai tangan pertama yaitu tangan yang utama atau tangan yang paling sering digunakan. Tangan kedua. Nah ya, prosedur ngambilnya jangan sampai menyentuh bagian dalam. Setelah memakai handscoon steril, boleh memegang bagian jari-jari atau bagian luarnya. Setelah melakukan tindakan, lepas handscoon dari tangan kiri terlebih dahulu. Usahakan jangan sampai terkena tangan. Nah, kumpulkan di tangan kanan, lalu lepas handscoon tangan kanan dari dalam. Nah, seperti itu. Setelah itu taruh di dalam mangkok. Ya, selesai. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa Like, comment, and